Jadi pasien yang barusan itu kenapa? Ini dok, pasien Bu Eis, 63 tahun. Keluhan tiba-tiba bicara gak nyambung. Pasien memiliki riwayat hipertensi, tanya saat ini 180/100. Sebelumnya, pasien sempat mengeluh jantungnya berdebar. Ini EKG-nya dok. Oke. Lalu mau kamu apain pasien ini? Tadi saya udah minta perawat untuk pasang oksigen, infus, dan rencana CT scan. Pasien dan keluarga udah saya edukasi untuk rawat inap. Sekarang saya mau konsul dulu ke spesialis syaraf mendapatkan terapi lengkapnya. Hasil EKG-nya kan gini. Nggak ke jantung aja. Di EKG-nya mau ada kelainan atrial fibrilasi, tapi saya konsul ke syaraf dulu karena di diagnosis saya stroke akibat emboli dari atrial fibrilasi. Jadi menurut saya, dokter penanggung jawab utamanya harus dari syaraf dulu dok. Oke. Oh, itu dokter yang shift siang udah datang. Saya kesana dulu ya. Kamu konsul dulu. Baik dok. Gimana anak baru itu? Sejauh ini oke. Ini baru kali kedua gue jaga bareng sama dia. Menurut lu sendiri gimana? Lu kan lebih sering masuk shift pagi, jadi pasti lebih sering nemenin lift orientasi. Oh, I like her. Dari pertama orientasi, anaknya kelihatan smart, cepat belajar, selalu tahu apa yang mau dia kerjain. Konsul dengan spesialis juga udah lancar banget. Adik gue ternyata satu gereja sama dia. Katanya sih dia terkenal pintar sejak dulu. Di gereja juga aktif pelayanan sejak SMA. Halo dok. Dok, pasien barusan udah saya konsul. Advisnya juga udah saya tulis di status. Keluarga lagi ngurusin pendaftaran, abis itu tinggal transfer ke Bangsal. Terus, belum ada pasien baru lagi dok. Gimana, Liv? Udah siap besok jaga perdana sendirian? Siap dok. Halo Ma, iya ini aku udah mau pulang. Gimana orientasinya hari ini? Lancar? Lancar? Lancar banget. Hari ini hari terakhir aku orientasi Ma. Mulai besok aku udah jaga IGD sendiri, kebagian shift malam. Oh iya, gak kerasa udah 2 minggu ya orientasinya. Kamu udah siap jaga sendirian, Liv? Gak takut? Mama sering lihat di Google Review, banyak pasien yang komplain ke rumah sakit. Dan biasanya yang paling sering dikomplain itu bagian IGD. Mama jadi agak khawatir. Gak usah takut Ma, jaga di IGD gak menyeramkan itu kok. Lagian selama aku internship di RSUD, aku udah sering jaga IGD sendiri. Karena dokter jaganya tidur di kamar. Tapi kamu kan sekarang kerja di rumah sakit swasta, Liv. Karakter pasien-pasiennya pasti lain. Mama takut aja. Jangan takut Ma, mau di RSUD atau swasta, penyakit orang yang datang ke IGD itu aja kok. Lagian selama 2 minggu orientasi di sini, aku udah sering ketemu kasus gawat. Mulai dari stroke, serangan jantung, sampai bantu ibu melahirkan yang tahu-tahu brojol di IGD pun pernah. Nothing bad would happen. What could go wrong? Hai, gimana? Udah ngesek lagi kan? Obat pulangnya udah diambil? Udah dok, udah nggak apa-apa.
Biasa kalau lagi musim hujan gini, anak saya suka kambuh asmanya. Tapi cukup di debu aja udah mendingan kok. Ayo pamit dulu sama Bu Dokter. Saya apa? Thank you, dokter. Sama-sama. Hati-hati. Ayo. Akhirnya beres juga semua pasien malam ini. Tumbennya jam 11 malam gini teh IGD udah kosong. Tong jawab gitu atuh, Malam teh masih panjang. Kalau ngomong sembarangan gitu, terus kita jadi kedatangan banyak pasien, kumaha? So, Dokter Liv juga maunya kita teh malam ini bisa istirahat kan? Iya teh, semakin sepi gedenya semakin baik. Tapi waktu saya internship di RSUD, biasanya kalau jaga malam suka banyak aja pasiennya. Nggak tahu kenapa. Ya, mudah-mudahan sih di sini nggak begitu ya, Dok. Oh iya, ini hari pertama dokter jaga sendiri kan? Rencananya mau kerja di sini berapa lama, Dok? Apa mau daftar sekolah spesialis kayak dokter-dokter lainnya? Ya, mungkin saya kerja 1-2 tahun dulu, baru sudahnya coba daftar spesialis. Emang mau ambil spesialis apa, Dok? Kalau Tuhan mengizinkan, saya pengen banget ambil spesialis anak. Dari sejak saya koas dulu, saya paling seneng meriksa pasien anak. Waktu saya internship juga, saya seneng banget ketemu sama dokter spesialis anak yang cerdas dan care banget sama pasien-pasiennya. Beliau selalu ngajarin saya untuk punya sense of emergency. Dok, tolong dok, anak saya dok, kondisinya gawat dok. Tidak perlu khawatir, Pak. Dari hasil rekam jantungnya tidak ada masalah di jantung anak Bapak dan Ibu. Masa sih dok? Ini sampai kesakitan gini loh. Ayo coba ceritain sakitnya. Tapi dok, dada saya rasanya nggak enak banget dok. Panas banget. Apalagi tadi gejalanya muncul pada saat saya dibully teman saya di sekolah dok. Tuh kan dok, dokter yakin ini bukan serangan jantung. Iya dok, apalagi anak sini mual, muntah, terus sakit bagian sini. Tanda jantung kan dok? Dok tolongin anak saya dok. Oke, jadi gini Pak, Bu. Dari hasil pemeriksaan saya, ditambah gejala-gejala yang saya temukan, diagnosis saya lebih ke arah sakit lambung. Coba sekarang kita suntikan dulu obat untuk lambung dan mual muntahnya ya. Semua pasien udah saya periksa dan udah saya tulis abisnya di status ya. Terus semua yang mau rawat inap juga saya konsultasi ke spesialis, tinggal tunggu transfer ke Bangsal. Sekarang saya mau istirahat dulu ya di kamar jaga. Ya dok, nanti kalau ada pasien baru saya ketok aja ya. Loh, ada apa ini teh Pak? Rumah sakit ini gimana sih? Jelas-jelas jantung anak saya bermasalah. Kenapa nggak boleh rawat inap? Malah kata istri saya, dokter suruh anak saya pulang. Nanti kalau di rumah kenapa-napa, emang dokter mau tanggung jawab? Sabar dulu Pak, ya dijelaskan dulu sama Bu Dokternya. Jadi begini Pak, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, diagnosis saya untuk anak Bapak adalah sakit lambung. Tadi saya sudah sempat mengecek kondisinya lagi setelah disuntikan obat. Dan saat ini kondisinya sudah membaik dan bisa pulang. Oh, jadi kalau saya minta rawat inap karena takut anak saya kenapa-napa, dokter nggak setuju? Meskipun saya sanggup bayar? Iya Pak, saya tetap tidak setuju.
Ini bukan masalah sanggup bayar atau tidak, Pak. Tapi memang kondisi anak Bapak. Alah, dokter masih muda aja udah sombong begini. Belum tahu ya saya siapa? Pak, Ma, Pokoknya ingat ya, saya tetap ingin anak saya rawat inap. Saya kenal sama yang punya rumah sakit ini. Saya laporin kalian. Kumaha ini teh dok? Apa mau dirawat inap atau disuruh pulang saja? Harus dipulangkan kan, A? Masa dirawat inap? Kondisinya baik. Sayang kalau dirawat inap. Resiko kena infeksi nosokomial. Tapi bapaknya pasien itu bilang dia kenal sama yang punya rumah sakit loh dok. Saya mah takut dokter Liv kena masalah aja kalau berurusan dengan orang yang salah. Tapi harusnya dia nggak kurang ajar kayak gitu dong. Lagian ya, yang dokter tuh siapa sih? Dia atau dokter Liv? Heran deh, yakin banget anaknya kena serangan jantung. Padahal kan EKG-nya normal. Kalau waktu orientasi, pernah ketemu pasien komplain gini nggak dok? Justru selama saya orientasi di sini, saya seringnya ketemu sama pasien yang menerima penjelasan saya, Teh. Jadi, nggak pernah tuh ada masalah kayak gini. Oh, coba deh, saya tanya dulu pendapat Dr. Wilson atau Dr. Abi. Nanti, kalau Bapak itu kesini lagi, bilang aja saya lagi ke Bangsal dulu sebentar. Dr. Wilson gak angkat telepon. Dr. Abi juga. Ini udah tengah malam. Pasti mereka udah tidur. Tuhan, aku harus gimana? Pagi. Kok tadi sendirian? Perawat-perawatnya pada kemana? Ada yang lagi sarapan, ada yang lagi ke pasien, dok. Oh iya, semalam lo telepon gue beberapa kali ya? Ada apa? Sorry, gue udah ketiduran semalam. Capek banget habis jaga. Iya, jadi gini dok. Kemarin ada keluarga pasien yang marah-marah karena saya nggak ngebiarin anaknya masuk rawat inap. Jadi akhirnya kamu apain pasiennya? Tetap dipulangkan kan? Ya, jadi gini dok. Tuhan, aku harus gimana? Dok, punten, pasien yang aku ngaku kena serangan jantung tadi teh udah pulang barusan. Tapi ayahnya teh masih marah-marah waktu pulang ke IGD. Malah nih ya dok, masih sempet-sempetnya ngancam mau nuntut juga. Ya udah, biarin aja mereka pergi. Yang penting urusan administrasinya udah beres. Baik dok. Jadi lo tetap suruh pasiennya dirawat jalan kan? Iya dok, tapi saya jadi kepikiran aja. Takutnya saya salah langkah. Takutnya keluarga pasien beneran nuntut. Apa harusnya saya biarin aja mereka rawat inap? Liv, lo tuh udah melakukan hal yang benar. Kalau memang kondisi pasien memang layak untuk rawat jalan, lo harus bisa tegas dan yakin untuk edukasi begitu ke pasiennya. Maaf dok, saya cuma takut jadi panjang urusannya. Apalagi bapak itu bilang dia kenal sama yang punya rumah sakit. Ya bukan berarti dia bisa seenaknya kan?
Mentang-mentang kenal sampai punya rumah sakit. Ya udah, ayo kita operan jaga aja sekarang. Abis itu lo pulang, istirahat aja sana. Oke, Dok. Kenapa ya? Aku kepikiran terus sama pasien semalam. Perasaanku nggak enak. Liv, lo udah lihat videonya? Ah, video apa? Video pasien lo yang komplain semalam. Lo belum tahu? Videonya viral 1 jam yang lalu. Ini gue kirim linknya ke chat ya. Iya, Dok. Sebentar, saya cek dulu videonya. Oh, jadi kalau saya minta rawat inap karena takut anak saya kenapa-napa, dokter nggak setuju? Meskipun saya sanggup bayar? Iya, Pak. Saya tetap tidak setuju anak Bapak dirawat inap. Ini bukan masalah sanggup bayar atau tidak, Pak. Tapi memang kondisi anak Bapak. Liv, lo masih di sana kan? Iya, Dok. Saya nggak nyangka akhirnya bakal jadi seperti ini. Barusan gue ditelepon dokter Egi. Masih ingat kan dokter Regina, kepala bidang pelayanan medis? Lo diminta menghadap siang ini jam 2. Iya, Dok. Ya Tuhan, baru juga pertama kerja. Kenapa ada kejadian kayak gini sih? Gimana anak baru itu? Sejauh ini oke. Ini baru kali kedua gue jaga bareng sama dia. Adik gue ternyata satu gereja sama dia. Katanya sih dia terkenal pintar sejak dulu. Di gereja juga aktif pelayanan sejak SMA. Mama takut aja. Jangan takut, Ma. Nothing bad would happen. What could go wrong? Anak saya dok, kondisinya gawat dok. Dokter yakin ini bukan serangan jantung? Iya dok, apalagi anak sini mual, muntah, terus sakit bagian sini. Itu tanda jantung kan dok? Dok, tolongin anak saya, Dok. Oke, jadi gini Pak, Bu. Dari hasil pemeriksaan saya, ditambah gejala-gejala yang saya temukan, diagnosis saya lebih ke arah sakit lambung. Coba sekarang kita suntikan dulu obat untuk lambung dan mual muntahnya ya. Oh, ada apa ini teh Pak? Rumah sakit ini gimana sih? Jelas-jelas jantung anak saya bermasalah. Kenapa nggak boleh rawat inap? Oh, jadi kalau saya minta rawat inap karena takut anak saya kenapa-napa, dokter nggak setuju? Meskipun saya sanggup bayar? Iya Pak, saya tetap tidak setuju. Ini bukan masalah sanggup bayar atau tidak Pak, tapi memang kondisi anak Bapak. Alah, dokter masih muda aja udah sombong begini. Belum tahu ya saya siapa? Pasien yang ngaku-ngaku kena serangan jantung tadi teh udah pulang barusan. Tapi ayahnya teh masih marah-marah waktu pulang ke IGD. Malah nih ya dok, masih sempat-sempatnya ngancam mau nuntut juga. Maaf dok, saya cuma takut jadi panjang urusannya. Apalagi bapak itu bilang dia kenal sama yang punya rumah sakit. Lu udah lihat videonya? Ah, video apa? Video pasien lo yang komplain semalam. Lo belum tahu? Videonya viral 1 jam yang lalu. Ya Tuhan, baru juga pertama kerja. Kenapa ada kejadian kayak gini sih?
Baru juga pertama kerja, udah dipanggil menghadap atasan. Kira-kira bakal diapain ya? Tuhan, kenapa harus ada kejadian kayak gini sih? Oke, jadi pasien yang barusan itu kenapa? Jelas-jelas jantung anak saya bermasalah. Kenapa tidak boleh rawat inap? Malah kata istri saya, dokter suruh anak saya keluar. Kumaha? Terus nanti kalau dia kenapa-napa, mana dokter bertanggung jawab? Apa mau dirawat inap atau dipulangkan saja? Kenapa konsul syaraf? Hasil EKG-nya kan gini, gak ke jantung aja. Tapi harusnya dia nggak kurang aja kayak gitu dong. Saya kenal saya punya masalah. Saya laporin ke polisi. Video pasien lu yang nonton semalam, lu belum tahu. Lagian nih ya, yang dokter tuh siapa sih? Dia atau dokter Liv? Videonya viral 1 jam yang lalu. Saya mah aku cuma kena masalah aja. Kalau berurusan dengan orang yang salah. Heran deh, yakin banget anaknya kena serangan jantung. Padahal kan EKG-nya normal. Barusan gue ditelepon dokter Egi. Masih ingat dokter Regina, kepala bidang pelayanan medis? Lo disuruh menghadap siang ini jam 2. Mungkin gak ya? Aku kena skors. Atau jangan-jangan malah dipecat. Alif, sini duduk. Kamu udah lihat kan video pasien yang viral itu? Iya dok, saya nggak nyangka kalau kejadian itu direkam waktu saya menolak merawat inap pasien itu. Kalau menurut kamu, apa pasien itu perlu dirawat inap? Tidak dok, karena kondisinya layak untuk rawat jalan. Maaf, kejadiannya jadi viral. Kalau kamu yakin apa yang kamu lakukan benar, seharusnya kamu nggak perlu minta maaf. Pasien zaman sekarang beda dengan dulu, Liv. Dengan adanya internet, hal yang seharusnya untuk kalangan pribadi bisa gampang viral dan mengundang berbagai komentar. Pasien zaman sekarang juga udah lebih melek informasi, walaupun banyak yang informasinya setengah-setengah, sama seperti ayah pasien itu. Cuman modal mbah Google, bisa langsung merasa yakin anaknya kena serangan jantung. Kemarin ayah pasien tuh bilang dia kenal dengan pemilik rumah sakit ini dok. Saya cuma takut kena masalah aja karena kejadian viral ini. Selama kamu yakin apa yang kamu lakukan benar, seharusnya kamu gak perlu takut. Mau dia kenal pemilik rumah sakit, mau dia kenal presiden sekalipun, aturan tetap aturan kan? Iya dok. Kamu udah benar menyuruh pasien itu untuk rawat jalan. Jadi dokter atau jadi apapun pekerjaan kamu gak bisa menyenangkan semua orang. Akan ada orang yang gak suka sama kamu, meskipun kamu bertindak benar. Bisa juga ada orang yang gak suka sama kamu, karena kamu bertindak benar. Di dunia kerja yang keras begini, kamu harus punya prinsip. Kamu kerja untuk siapa? Kalau bos kamu adalah Tuhan, kira-kira apa yang akan dia pikirkan? Aku gak salah. Begini, secara prinsip memang betul kamu tidak salah. Karena kamu mengikuti kebijakan yang diberlakukan di rumah sakit ini. Tentunya rumah sakit sudah memikirkan matang-matang setiap kebijakan yang akan dikeluarkan. Iya dok, saya sejujurnya merasa cemas dan terguncang. Saya takut jangan-jangan saya akan dipecat karena saya dianggap merusak nama baik rumah sakit. Saya mengerti apa yang kamu rasakan. Dalam bidang pekerjaan seperti ini, kita akan bertemu orang-orang seperti itu.
Anggaplah itu suatu ujian kedewasaan. Lalu, akan bagaimana penanganan kasus ini, Dok? Jangan khawatir, kita punya solusi untuk situasi seperti ini. Lagi pula, netizen sudah cerdas-cerdas. Mereka tidak akan menelan mentah-mentah apa yang diposting. Netizen bijak tidak akan gegabah untuk menghakimi. Oke, sampai di sini dulu. Saya ada urusan lain. Makasih, Dok. Oh ya, satu hal penting, Liv. Jangan biarkan situasi ini menghancurkan panggilan muliamu sebagai dokter. Baik, Dok.